Selamat pagi anak-anak kelas 2 Sekolah Lentera Harapan Coro. Kembali jumpa dengan Ibu Deti yang akan mengajar kalian pelajaran perpustakaan. Ya, kalau ada anak yang masih baru bergabung, perkenalan, nama Ibu Deti. Kalau udah dari kelas 1 dan kelas 2 pasti udah tahu. Oke, lanjut saja hari ini. Bu Deti mau bercerita sama kalian satu cerita yang berjudul Beauty and the Beast, tapi kalau bahasa Indonesianya Si Cantik dan Buruk Rupa. Oke, gimana ceritanya? Yuk kita dengar bersama-sama. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang bapak. Ya, bapak ini mempunyai 3 orang putri. Dua dari putrinya memiliki sikap atau sifat yang jahat, yang mau menang sendiri, yang egois, ya, dan selalu maunya bersenang-senang. Tetapi ya, ini 3 putrinya. Ini 2 ini yang sifatnya yang jelek tadi Bu Deti bilang, dan ini, tetapi dia mempunyai 1 putri yang cantik, yang tercantik dari bertiga, yang sangat cantik dan mempunyai sikap yang baik hati, penuh kasih, ya, selalu menolong. Ini sikap atau sifat dari putrinya yang ketiga. Nah, suatu hari terdengar kabar bahwa kapal, ya, bapak ini pengusaha kapalnya itu mendapat kemalangan atau mendapat masalah karena tenggelam, ya, kapalnya tenggelam, sehingga keadaan itu membuat keluarga ini, bapak ini langsung jatuh miskin. Dia cuma punya 1 rumah yang ada di desa, ya, Akhirnya dia memboyong ketiga putrinya itu pergi ke desa. Mereka tinggal di desa dan berubah menjadi keluarga yang tadinya pembantunya banyak, yang hidupnya kaya raya di desa yang udah nggak punya apa-apa. Ya, tetapi si cantik ini nggak merasa apa-apa, dia biasa aja. Bahkan semua kerjaan di rumah yang mereka tinggal di desa ini dibebankan, kakak-kakaknya ini bebankan ke si putri cantik ini, ya, si cantik ini. Tapi si cantik ini nggak ngeluh, dia tetap melakukan semua pekerjaan rumah, ya, disuruh apapun dilakukan. Mereka berdua tetap aja merasa masih seperti yang dulu, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, suatu ketika bapaknya ini mendengar bahwa kapalnya sudah ditemukan, ya, dari desa. Dia ambil kudanya karena dia tinggal punya kuda 1, pakai kuda, udah dia mau pergi ngeliat ceritanya. Dia bersyukur banget, terima kasih Tuhan. Dia naik di atas kuda, dia nanya ke anak-anaknya. Dan 2 anaknya ini karena ngedengar kapalnya udah ditemuin, tentu aja senang banget, ya, sangat senang gitu. Nah, ketika dia udah mau pergi, dia naik di atas kuda, ya, dia bertanya sama anak-anak, ayah mau pergi, kalian mau dibawain apa? Yang 2 putrinya spontan langsung jawab serempak, aku mau ini, mau baju bagus, mau segala macam, handphone mahal dan lain-lain sebagainya. Itu yang diucapin. Tetapi ketika bapaknya ini tanya ke cantik, kamu mau dibawain apa? Aku mau dibawain setangkai bunga mawar, ayah. Itu aja. Iya ayah. Ya udah, akhirnya ya ayah pergi, ya. Ya ayah, Tuhan memberkatimu, kata anaknya yang si cantik ini. Ayahnya pergi pakai kuda. Ketika sampai di tepi laut, ketika dia sangat kaget karena ternyata kapalnya itu udah ditemuin, tetapi dalam keadaan hancur dan nggak bisa dipakai lagi. Kapal itu sudah cuman kayak rongsokan seperti itu. Dengan hati sedih, si bapak ini keluar dari pantai situ dan dengan kudanya dia berjalan lagi, jalan-jalan. Cuaca situ udah mulai hujan, udah ada saljunya, ya, tetapi dia tetap berjalan dengan muka yang muram, muka yang sangat sedih sekali. Nah, ketika di dalam perjalanan dia sudah kedinginan, sudah kelaparan, dia melihat ada satu kastil itu semacam istana. Dia pikir, oh boleh kali saya numpang berteduh di sini sampai saljunya nggak ada. Dia ketok-ketok pintu, dia dorong,
dia ketok nggak ada yang bukain, terpaksa dia dorong pintunya, nggak ada juga yang bukain. Dia teriak-teriak manggil-manggil, nggak ada yang bukain. Ketika dia menuju ke suatu tempat, di situ ada meja makan itu udah penuh dengan banyak makanan. Dia duduk, dia panggil-panggil, dia bilang aku boleh makan nggak ada juga sautan. Akhirnya saking dia laparnya, dia mulai makan, akhirnya dia ngeliat ada tempat tidur, dia ngantuk banget, dia pergi ke tempat tidur itu, dia tidur di situ. Esokan harinya ketika dia bangun, dia ngeliat, udah ada baju baru di situ, di bangku di meja situ udah ada baju, dia mandi, dia pakai baju yang itu. Ya, dalam pikirannya, kenapa begini ya? Dia juga masih belum sadar itu kenapa. Dan ketika dia selesai mandi, dia keluar, dia lihat di meja makan yang tadi udah ada lagi makanan-makanan yang banyak dan banyak buah seperti itu. Dia terus makan, dia makan lagi, dia dalam hatinya, oh ini mungkin rumah peri. Peri itu baik sama saya dan menyiapkan saya makan malam. Nah, ketika dia sudah selesai makan, dia pamit, terima kasih, saya mau pamit pulang ya. Udah. Dan dia pun mulai berjalan di keliling menuju ke rumah situ. Dan ketika dia lagi keliling, dia melihat ada banyak bunga mawar di situ, ya. Ada bunga mawar di situ. Dia jadi ingat, ya aku nggak bisa beliin anak-anakku baju, nggak bisa beliin sepatu, barang-barang yang mewah, tetapi aku masih bisa memberikan bunga mawar ini untuk anakku si cantik, dia panggilnya cantik. Nah, ketika dia sampainya, dia bilang, bapak mohon izin saya metik satu bunga mawarnya untuk anakku ya, gitu. Dia ngomong begitu, baru dia petik. Waktu itu dia nggak ada orang di situ sebenarnya. Waktu dia petik bunganya, tiba-tiba ada kayak bergetar gitu, kayak gempa bumi. Ada orang datang, tapi ketika orang itu nyampe di situ, dia kaget ngeliat orang itu badannya manusia, tetapi mukanya kayak harimau, ya. Kayak jadi takut, dia langsung takut. Dia bilang begini, siapa ini ya, ini monster apa yang datang sama saya, dalam pikiran gitu. Terus si harimau ini bilang, orang berwujud mukanya harimau bilang begini ke bapak ini, kamu ya sudah saya tolong, sudah saya kasih makan, sudah saya kasih tempat tidur yang enak, sudah menjauhkan kamu dari kematian. Kenapa kamu bikin begini? Kenapa kamu petik bunga mawar kesayanganku? Gituin. Terus bapaknya ini bilang, maaf, aku cuma memetik satu, aku ngambil tik satu aja bunga mawar ini untuk putriku karena dia meminta bunga mawar. Baiklah, kata si harimau, manusia harimau ini bilang, si buruk rupa bilang begini, untuk menebus kesalahanmu, kalau kamu mau saya bebaskan, kamu harus bawa salah satu putrimu ke sini. Salah satu putrimu harus jadi pelayan di rumah saya, gitu kata si buruk rupa. Nah, akhirnya baiklah. Tetapi sebelum pergi si harimau ini membekali bapak ini dengan banyak makanan, banyak perhiasan seperti itu. Dan ya udah, bawa aja bunga mawar itu. Udah. Akhirnya ya dia pergi pun pakai kudanya, dia pulang. Sampai di rumah waktu ngelihat ada emas gitu-gitu, dua anak gadisnya seneng banget. Ya, terus anak ceweknya, yang cewek satu lagi si cantik, seneng juga karena dia dapat mawar. Oh, terima kasih ayah. Mereka berpikir bahwa ayahnya sukses dapat kapalnya. Akhirnya dikumpulin anak-anaknya, terus diceritain lah kejadian yang sebenarnya seperti apa. Sampai akhirnya ayahnya bilang, ayah ditolong sama buruk rupa, badannya manusia tetapi kepalanya singa, dan dia mau bebaskan ayah karena sudah mengambil mawarnya, mau bebaskan ayah kalau salah satu dari kalian ikut bersama ayah dan tinggal di kastil atau di istananya si buruk rupa ini. Semua dua kakaknya yang jahat ini nggak mau, aku nggak mau, dia saja aku nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Satu lagi bilang begitu. Akhirnya si buruk rupa, ayah saya aja, nggak ada paksaan, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia bilang, ayah biar saya aja yang akan ikut ayah ke rumah kastil itu kan. Terus kakaknya lagi bilang, ya udah kamu aja, kan gara-gara kamu makanya ayah ditahan.
gara-gara kamu minta mawar makanya ayahnya ditahan. Iya nggak apa-apa kak. Udah akhirnya si ayah ini bersama si putri, si cantik pergi ke pakai kuda mereka ke kastil, ke rumahnya si buruk rupa. Dan waktu sampai di rumah situ seperti biasa udah ada makanan tersedia, mereka langsung makan. Ketika mereka sedang makan, si buruk rupa datang menghampiri mereka. Terus buruk rupa, ini kah anakmu yang akan tinggal di sini bersama aku? Gitu kata si buruk rupa. Ayahnya bilang iya ini. Terus Nona gitu boleh nggak saya bertanya? Kata si buruk rupa kepada si cantik bilang iya silakan tuan. Itu dia bilang kamu kesini atas paksaan ayah kamu? Oh tidak tuan, ini atas kehendak saya sendiri. Ya udah kalau begitu bapak boleh pulang. Kembali dia bekalin bapak ini dengan makanan dan perhiasan. Nah, jadi bapaknya pulang, tinggallah si putri di rumah itu. Putri itu jadi setiap pagi dia datang makan, setiap pagi dia duduk makan di tempat makan, ya. Baru tiba-tiba ketika dia datang makan, datang si buruk rupa, boleh nggak saya makan bersama Anda di sini? Si putri bilang, oh silakan, ini kan rumah Anda, rumah bapak gitu kan, rumah Anda gitu ya. Bukan, ini sekarang menjadi milik kamu. Ini rumah ini sekarang, istana ini sekarang menjadi milik kamu. Oh tidak, ini rumah bapak. Udahnya mereka makan. Ketika mereka makan, si buruk rupa ini balik lagi ke kamarnya, dan si putri ini, si cantik ini, dia keliling-keliling rumah seperti itu. Nah, hari berganti hari, setiap hari mereka bertemu, akhirnya si cantik ini mulai berasa, si buruk rupa itu walaupun mukanya jelek, tapi dia baik banget, ya, sangat baik, dan mulai timbul rasa senang, rasa suka sama si buruk rupa. Suatu ketika dia selesai makan, biasa makan, dia lagi makan, datang lagi si buruk rupa tanya, boleh nggak aku makan? Boleh. Nah ketika selesai makan, si buruk rupa kembali ke kamarnya, si cantik ini keliling-keliling lagi istana. Dan ketika dia keliling, dia ngeliat ada satu taman bunga nih kayak gini nih. Taman bunganya yang bagus banget, taman bunga mawar. Ternyata si buruk rupa ini pencinta bunga mawar. Makanya kenapa tadi dia marah karena si bapaknya si cantik metik bunganya, karena dia selalu jaga, dia selalu rawat, bahkan bunganya itu ada orang yang merawatnya. Nih, banyak itu yang merawatnya, nih ada bapak-bapak yang merawat khusus buat taman bunganya. Yang lihat taman bunganya yang bagus, ya, dia senang banget. Jadi dia setiap hari ke situ, dan ketika dia mau balik ke kamarnya, dia keliling-keliling istana, dia lihat ada satu kamar itu di depannya bunga mawar, di pintunya ada gambar-gambar bunga mawar. Karena penasaran dan ingin tahu, dia masuk ke ruangan situ, ya. Dia masuk ke ruangan situ, terus di situ ada kertas yang berkata, tempat ini adalah milikmu. Ya, tempat ini selamat datang permasyuriku, tempat ini adalah milikmu. Itu kata-kata yang keluar dari atas lembar kertas di atas meja. Dia bilang, minta aja apa yang kamu minta, yang kamu minta pasti akan diberikan. Nah di situ ada sebuah cermin. Dia nggak tahu bahwa cermin itu adalah kayak semacam cermin ajaib. Tiba-tiba si putri ini melihat, aku ingin melihat ayahku. Dia pas lihat di cermin itu, dia lihat di ujungnya bahwa ayahnya lagi sehat-sehat, lagi baik-baik seperti itu. Nah dia senang, rasa rindu pada ayahnya sudah terobati. Setelah itu putri ini keluar, dan besok pagi dia ke situ lagi. Tiap pagi dia ke situ. Dan ketika suatu saat dia ke situ, dia ngelihat, aku ingin ketemu ayah, melihat ayahku. Dia ngelihat ayahnya sedang sakit. Ayahnya sedang sakit di tempat tidur. Langsung dia ketemu dengan si buruk rupa dan berkata, boleh nggak aku pulang dulu melihat ke rumah ayahku karena ayahku sedang sakit. Oh boleh gitu, tetapi kamu harus kembali. Kenapa? Karena kamu nggak kembali, saya akan mati karena rindu, gitu kata si buruk rupa. Akhirnya buruk rupa memberikan si cantik cincin. Dia bilang, cincin kamu pakai cincin ini, ya, kamu pakai cincin ini, dan
kamu tidur, dan kalau kamu balik ke sini, kamu lagi pakai cincin ini, dan maka kamu akan di sini. Malam ini kamu pakai cincin ini, besok pagi kamu udah ada di rumah ayahmu. Benar, malam itu dia pakai cincin yang dikasih sama si buruk rupa, dan ketika dia bangun, dia sudah ada di rumah ayahnya. Waktu melihat si cantik, ayahnya sangat senang sekali, ya. Ayahnya senang sekali karena dia ngelihat si cantik udah tambah cantik, baru tambah kayak permasyuri gitu-gitu ya. Tiba-tiba datang dua kakaknya yang baru saja menikah. Waktu melihat si putri yang udah cantik banget, yang sudah pakai pakaian mewah kayak princess gitu ya, kayak putri, kayak permasyuri, cemburulah mereka berdua. Mereka pun menyiasati untuk biar tadinya kan si putri bilang dia 1 minggu, biar kita bikin dia lebih dari 1 minggu, sehingga si pangeran jelek dia bilang gitu, datang ke sini menjemputnya dan marah-marah gitu kan. Udah akhirnya dengan segala cara dia bilang, kami rindu mau bersama-sama kamu lagi adekku, dibaik-baikin lah, tinggallah lebih lama lagi di sini. Hanya si putri bilang, si cantik bilang, iya saya akan tambah 1 minggu lagi tinggal di sini. Nah, ketika udah baru lewat sehari, dia pas tidur, udah 1 minggu lebih, dia pas tidur, dia mimpi bahwa si buruk rupa ini mati di taman bunganya, di taman mawarnya, udah mati gitu kan. Dia langsung kaget. Besoknya dia pamit ayahnya, ayah aku mau lihat, mau balik pulang dulu ya, nanti aku balik lagi. Iya, ayahnya izinin. Dia pakai lagi, dia tidur pakai cincin. Besok paginya dia udah ada di istananya si buruk rupa. Nah, pas sampai situ dia langsung keliling tuh sedalam istana, semua dicari-cari si buruk rupa, tapi dia nggak nemuin. Dia mulai cemas, aduh di mana ya si buruk rupa ada di mana, dia nggak ada. Hanya dia buka pintu, dia coba ke taman, dia lihat bener, waktu dia ke taman bener dia lihat si buruk rupa ini udah ketiduran udah tidur, udah kayak orang meninggal di taman, di antara mawar-mawar itu ya. Di antara mawar-mawar itu udah ketiduran dia di situ. Nih buruk rupa dibangun-bangunin, nggak bangun-bangun ya, tapi dia ngeliat, jangan-jangan dia udah mati karena di luar salju dan hujan gerimis seperti itu, hujan baru anginnya ya, dia udah kedinginan nih karena dia udah lewat 2 hari kan ninggalin si ini, jadi udah sekarat lah ceritanya si buruk rupa. Akhirnya dia nangis, dia bilang, bangun buruk rupa, aku mencintaimu. Pas dia bilang aku mencintaimu, tiba-tiba matanya langsung, si buruk rupa langsung bangun ya. Dia kaget pas dia bangun, dia langsung berdiri gitu. Pas dia lagi kaget begitu, tiba-tiba dia lihat kok ada lelaki tampan di depannya. Si buruk rupa kemana ya, dia cari-cari nggak ada. Terus dia bilang begini, kamu siapa? Dia tanya ke pangeran tampan itu, kamu siapa? Si buruk rupa tadi yang ada di sini mana? Terus akhirnya si pangeran ini bilang, ini akulah buruk rupa, akulah yang kamu cari. Tapi kok kamu sekarang udah jadi begini? Iya, baru diceritain bahwa si buruk rupa ini dikutuk sama peri dan dia menjadi seperti sekarang ini, dan dia akan sembuh ketika ada seorang perempuan cantik ya, seorang perempuan cantik yang mencintainya dengan tulus dan mau menikah dengannya gitu kan. Tadi si buruk rupa, si cantik bilang, aku mencintaimu dan aku ingin menikah denganmu. Makanya si ini langsung jadi seperti sedia kala ya, dan akhirnya mereka pun menikah ya, dan mereka pun menikah dan mereka hidup berbahagia. Ini si cantik, ini si buruk rupa, tapi akhirnya si cantik menjadi istri dari si buruk rupa yang sudah menjadi pria yang tampan sekali. Nah, anak-anakku, sampai di situ cerita kita pagi hari ini. Dari cerita ini kita banyak belajar. Kita mau belajar bahwa kita itu nggak boleh sombong ya, harus saling membantu. Apalagi jangan ngelihat orang dari fisiknya aja. Kadang-kadang udah gitu jelek gini seperti itu, enggak ya. Mari belajar untuk saling mengasihi. Tugas kalian meringkas cerita ini dan ambil positif. Hal apa yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Yang baiknya apa? Nah, hari ini kita tadi bercerita banyak tentang bunga mawar. Hari ini Bu Deti mau mengajar kalian bagaimana membuat bunga mawar dari bahan Play-Doh atau plastisin. Bahan-bahan yang kamu siapin nggak banyak, cuman Play-Doh. Kita akan buat bunga seperti ini
ya. Dan kamu bisa kalau banyak bisa rangkai seperti yang Bu Deti rangkai ini. Mama bisa bantuin. Nah, bahannya dari Play-Doh atau plastisin. Pertama yang aku dan juga kalau Bu Deti pakai tusuk gigi, kalian terserah mau pakai ini apa, mau pakai lidi atau mau pakai kawat kecil boleh. Bahan-bahannya yang akan kamu lakukan, kamu akan membuat Play-Doh ini berbentuk seperti daun. Ya terserah kalian mau, kalau agak gede dia bunganya jadi gede, kalau kecil-kecil. Bu Deti ukurannya segini, paling nggak ada 6 sama 7 helai. Sudah, kalau sudah ada seperti itu kayak Bu Deti ini udah bikin, udah ada 6 helai. Kalau sudah ada, ya kalian akan ngambil daunnya 2 aja, bikin yang warna hijau untuk daun 2 lembar, dan 1 untuk putiknya. Kalau punya putik yang dari udah jadi, nah itu nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada putiknya, kamu juga bisa ambil dari bahan Play-Doh ini, yang terserah kamu mau ngambil yang warnanya apa aja, yang warna hijau atau warna coklat seperti itu jadi putiknya. Kita ambil itu dikit aja, ya, dikit aja seperti ini, dan kita bikin gini aja, cuma diginiin, ya, nih. Nah, caranya gimana? Kamu ambil 1 lembar, kamu masukin ditekan di sini, di bawahnya aja yang ditekan, ya. Baru sebelahnya lagi kamu taruh di sini. Nih, ya. Satunya lagi kamu taruh di sini. Nah, udah cantik kan? Ini baru 3, mau 8, mau berapapun boleh. Yang lain kamu taruh di sini, disusun-susun ya. Susunnya melingkar supaya bunga mawarnya kelihatan cantik. Ininya yang satu lagi taruh di sini. Yang satunya lagi taruh. Jadi dia naruhnya di antara-antara. Nah, jadi taruhnya di sini aja. Tuh, ya, udah cantik nggak bunganya? Jadi ya, baru tusuk giginya kalian tusuk aja ke dalam sini menjadi tangkai. Kenapa Ibu Deti pakai tusuk gigi? Karena di bawahnya tajam. Jadi nanti tinggal bikin pot kecil, tinggal ditancepin. Setelah itu kita taruh daunnya. Daunnya berwarna hijau. Daunnya taruh di sini 2 lembar saja kalau begitu bikin nih. Kalian terserah menurut kreasi kalian. Deng deng deng. Akhirnya jadilah bunga mawar kita seperti yang dicerita kita tadi, bahwa si buruk rupa mempunyai taman bunga mawar yang indah. Ini bunga mawarnya yang udah banyak udah dibikin. Nih, kalau ditaruh sini lumayan bagus kan ya. Kalau udah dipajang, ditaruh potnya udah lumayan bagus. Ini hasilnya ya, bunga mawarnya. Bisa warna-warni, kamu bisa ini ada warnanya Bu Deti campur, ini pakai lidi. Nah, ini juga ada yang berwarna kuning. Ya, kalian bisa praktekin di rumah dan bisa menjadi hiasan di rumah untuk mama papanya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.